Ya, deadline kita lanjutkan kembali. Mas Rifki tadi mau menambahkan sesuatu tentang political satu hal yang barangkali luput dari pembicaraan kita ini adalah bahwa sesungguhnya selain masalah Budi Gunawan pada dasarnya, tetapi ada satu soal yang sebenarnya semua elit politik ini sepakat kalau soal KPK. Bagaimana caranya agar KPK ini tidak ada di Indonesia? Iya. Jadi ada persoalan kenapa supaya pemberantasan korupsi tidak jadi? Karena teruskan Mas. Iya. Itu memang retorika di DPR kemarin itu terasa bagus gitu. Iya. Tapi di belakangnya memang seperti itu. Karena memang kemudian kita tahu bahwa sejak era reformasi ini kan KPK kan tumbuh dari menjadi lembaga publik yang terpercaya, bisa dipercaya dibandingkan lembaga publik lainnya, dan bisa dalam tanda kutip mengganggu kenyamanan para pejabat publik ini, bupati, wali kota, lalu kemudian menteri, bahkan presiden sekalipun tidak bisa lepas dari radar KPK. Jadi termasuk juga petinggi kepolisian dan petinggi kejaksaan yang selama ini barangkali menikmati banyak hal dan kemudian tidak akan pernah bisa diganggu karena mereka penegak hukum sendiri. Tapi begitu ada KPK, kemudian kenikmatan dan kenyamanan itu terganggu, terusik. Kalau begitu posisinya dari orang, kemudian ke lembaga, kemudian ke pemberantasan korupsi. Mas Bas melihatnya seperti itu. Coba kita lihat argumen dari orang yang bukan kita lah ya, bukan kalangan kita. Saya malah mau bertanya sebetulnya. Ada anggapan bahwa memang pimpinan atau komisioner KPK itu dewa. Itu gimana kira-kira publik menafsirkannya? Ini menarik ya menurut saya. Apakah orang melihat KPK sebagai sebuah lembaga atau komisioner pimpinan KPK itu perseorangan adalah setengah dewa gitu ya, dan dewa. Itu bisa kita merujuk ke kasus BG ya. Timingnya kok tiba-tiba aja gitu loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, hanya berapa saat sebelum mau tunjuk. Angin dan hujannya sudah ada sebenarnya. Iya, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak 17-17-nya? Tapi posisinya sudah dua-duanya nih, Mas. I'm just playing devil's advocate. Jadi supaya kita berimbang melihatnya. Ya, betul bahwa penegak hukum, lembaga manapun itu akan mengalami kesulitan pada saat tidak mendapatkan kepercayaan publik. Nah, semua orang melihat bahwa KPK dengan segala kelemahannya yang ada, tapi tetap dengan masih dipercaya. Kenorakannya mungkin. Kenorakannya masih tetap dipercaya. Nah, apa caranya supaya ini ada sharing burden ketidakpercayaan? Ya, kalau misalnya entah itu kejaksaan, kepolisian mengalami ketidakpercayaan yang begitu hebat, kok ada satu lembaga betapapun ada kelemahan, ya, tapi tetap melihat itu lembaga yang secara relatif itu terpercaya. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan devaluasi kepercayaan tadi. Dengan cara apapun ya? Dengan cara apapun. Nah, tapi yang harus diperhatikan, kalau ini menjadi over, ya, artinya terlalu berlebihan, ini akan berbalik bahwa ini dizalimi gitu. Nah, ini malah makin menimbulkan kepercayaan bahwa ini adalah sebuah framing bertubi-tubi yang bisa motifnya karena ada kepentingan lain terganggu seperti yang tadi Anda katakan, tetapi juga mungkin ada jealousy, kecemburuan institusional dari sebuah lembaga yang kok dengan segala macam kelemahan yang ada masih tetap dipercaya, tapi dikumandangkan terus itu. Kalau framingnya keterlaluan, jatuh ke simpati pada korban, Bang Don. Iya, saya termasuk orang yang percaya lebih baik lebih lama sedikit lebih baik, karena dengan begitu kita tahu aslinya orang-orang ini. Aslinya siapa koruptor, siapa pendukung yang mematikan KPK, siapa yang betul-betul mau tidur nyenyak menjalankan kejahatan-kejahatan. Dengan asumsi. Dan beritanya lebih lama. Itu beritanya lebih lama. Tapi yang ingin saya katakan, itu akan muncul semua ke permukaan aslinya. Ya. Gitu. Tapi korbannya yang harus dihitung adalah lembaganya. Jadi pada saat elit-elit atau orang-orang tertentu di dalam lembaga, entah itu KPK polisi, bermain makin lama, yang jadi korban adalah lembaganya. Permintaan kita ke Presiden cuma satu, Mas Imam. Ya. Harus pas waktunya supaya jangan sampai ada korban karena seperti begini, itu. Jangan sampai terlambat begini. Yang khawatirnya adalah begini. Untuk membubarkan KPK, maka harus dicabut Undang-Undang 30 tahun 2002. Bagaimana cara mencabutnya? Keluarkan Perpu. Hilang KPK. Hati-hati. Tapi kan Perpu kan nggak mungkin Presiden Jokowi membuat Perpu untuk menghilangkan Maksud KPK. saya, ketika kondisi sosial politik dibiarkan begitu saja, KPK semua mengembalikan mandatnya, lalu tiba-tiba pembisik-pembisik di sekitar Presiden mengatakan, kita nggak perlu lagi KPK, cukup serahkan pada polisi dan jaksa, maka
satu-satunya instrumen untuk membunuh KPK adalah mengeluarkan Tapi itu perpu bisa makin pencabutan dievaluasi itu. Tetapi kadang-kadang yang begitu itu bisa saja kemudian presidennya sudah pusing. Possibility-nya, Mas? Iya, bagaimana? Mungkin lah. Iya. Terlalu jauh lah itu ya, terlalu spekulatif. Nggak akan ke sana. Karena orang-orang yang koruptor-koruptor yang di DPR pun ya, yang sudah masuk BUI, saya kebetulan bertemu dengan mereka agak mereka pun mengatakan walaupun membenci KPK, tapi mereka merasa KPK tetap harus dipertahankan paling kurang sampai tahun 2020-an. Tapi Mas Bambang, nggak usah dibubarkan KPK, tapi cukup dilemahkan. Contohnya adalah jalan yang paling dekat adalah begitu ada tersangka, ya baru, terus kemudian ada penggeledahan. Pada saat penggeledahan itu dilakukan, semua berkas yang ada di KPK diangkut. Selesai sudah sebetulnya. Dan ini yang sebetulnya jalan yang mungkin sangat terjadi, mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat, dan itulah yang akan menjadi alasan seluruh staf KPK memberikan mandat ini kepada Presiden. Silahkan loh, urus deh. Karena masalahnya ada alasan bagi orang-orang yang tidak rasional, bagaimanapun caranya untuk melumpuhkan KPK. Karena kan tadi mungkin mereka yang sudah menjadi status tersangka, akan tersangka dan lain sebagainya. Karena Jokowi kan sudah punya komitmen untuk save KPK juga sebetulnya. Saya termasuk orang yang tidak pernah meragukan soal itu gitu. Wong, kalau lihat kinerjanya ya, bagaimana e-budgeting, bagaimana penghematan, bagaimana dia sendiri adalah seorang penerima Hatta Award. Bagi saya itu sesuatu yang agak Mas Imo mau dikembalikan itu. Mau ditagih lagi. Mau ditagih lagi ya. Mau dikembalikan atau mau agak ditagih? susah saya memahami kalau kejadian Saya seperti termasuk yang sama, percaya bahwa nggak mungkin KPK dipertahankan sebagai simbol, ada institusi pemerintahan komisi, tapi seperti zaman Orde Baru ada partai P3 tapi dan dibonsai, PDI, tapi gitu ya? dibonsai. Itu yang jalan paling cerdas. Gerakan pemberantasan korupsi sebelum KPK itu ceritanya begitu. Ada lembaga semacam itu yang lemah posisinya. Nah ini bisa saja kemudian ada deal politik, misalnya satu saja dihilangkan. Tapi itu kan harus sejarah. Penuntutan misalnya. Ya makanya ketika sejarah itu mau dibelokkan dan kemudian ada momentum untuk membelokkan itu kan itu disitulah masuknya begitu. Tapi kalau khawatirnya begitu. Kalau kita bicara tentang pelemahan KPK, saya hanya sedikit ingin gimana ya, waktu SBY presiden 2 periode menghadapi krisis yang sama, and yet KPK tetap membekuk 7 fungsionaris DPP Partai Demokrat. Itu tandanya, menurut saya ya, seorang kepala negara pun akan berpikir ya Dulu. Iya dulu ya. Tapi Mas Bas masih yakin bahwa kemudian ya Presiden Joko Widodo pasti masih rasional dan juga berpikir bagaimana kemudian distrust masyarakat yang mungkin akan muncul kalau tidak. Ya, coba bayangkan Anung, kalau nanti dia mau kampanye 5 tahun lagi, apa jualannya? Iya. Salah satunya adalah anti korupsi. Masih yakin. Cuma kita menggoda biar cepat sedikit ini kan, jangan terlalu lama. Sebelah sini soalnya ayo cepat gitu ya Mas Imam, Mas Refli ya. Nah, saya termasuk orang yang harus segera didorong lebih cepat karena saya khawatir terus terang melebar menjadi social distrust. Nah, kalau seorang presiden atau rezim yang tidak dipercaya, distrust kepada presiden. Ya, ini cepat sekali dan kalau itu tidak dipercaya, kasihan para menteri, ya orang bawah itu kalau nggak percaya tuh nggak perlu dengerin argumen yang ruwet seperti ini, dia cuma nah gitu udah selesai itu. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan closing statementnya Mas Bas? Ya, menyambung Mas Imam, saya kira memang jajak-jajak pendapat yang dirilis 2-3 minggu terakhir barangkali menunjukkan sebetulnya legitimasi Jokowi masih kuat lah, masih kompas 70% ya. Trennya dong, Mas. Popularitas masih kuat. Trennya turun dan ini baru 3 memang bulan. gejala umum 100 hari setelah bulan madu berakhir. Saya kira ke depan ini ya, terlepas cepat atau lambat kita punya masing-masing argumen ya, mana yang lebih baik. Tapi saya kira fokus yang sebagai ini orang media ya, saya kira melihat agenda setting ke depan itu lebih kepada hubungan personal antara presiden sekali lagi dengan ketum PDIP. Nah ini sangat unik karena ini pakai simbolisasi kultur Jawa dan sejak awal ini patron klien. Jadi Megawati itu patron,
Jokowi itu klien. Walaupun sudah jadi presiden ya? Ya, walaupun sudah menjadi presiden. Saya kira tarik-menarik ini yang agak menarik untuk diperhatikan oleh media dan akan terus menjadi perhatian saya kira ke depan ya. Saya kira itu yang paling penting, yang akan menyelesaikan akan kemana nih akhir cerita dari drama. Harus segera berakhir soalnya kata Mas Imam. Iya Mas. Saya berharap betul ada second win kalau dalam istilah tinju ya, atau ada rebounding. Jadi dalam situasi seperti ini kita berusaha menyampaikan message, menyampaikan pesan bahwa ini sebuah kecenderungan declining trust, kepercayaan yang muncul, yang turun. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Jokowi di luar negeri mendengar, jangan menunggu ya pulang mengambil keputusan. Kalau perlu lakukan dari Kuala Lumpur, lakukan dari mana sekarang ini untuk melakukan sebuah gesture politik saja dari luar. Nah, kalau itu terjadi ada arah balik yang tadi declining trust ke sekarang itu menurun, siapa tahu akan naik lagi. Nah, itu yang saya harapkan dan mudah-mudahan entah itu partai pendukung ya seperti PDIP maupun Nasdem menyadari seperti ini, dan juga orang-orang dekat yang selama ini mengawal itu jangan terus ternino-bobokan oleh kebimbangan yang terus berlangsung. Kita tangkap maksudnya, Mas Refli. Ya, dua hal ya. Ini saya kira ujian bagi kepemimpinan Jokowi ya. Bagaimana kemudian dia being as a president, bagaimana menjadi presiden. Selama ini barangkali pemimpin dalam lingkup yang kecil. Ini adalah dalam lingkup nasional sehingga dia kemudian harus secara otonom memutuskan sesuatu. Itu pertama. Yang kedua adalah saya yakin tetap ya, ini akan arahnya baik ya, arahnya kemudian bisa kemudian menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi ini sepanjang kemudian Jokowi ya mendapatkan keyakinan dan mendapatkan pasokan informasi yang betul. Karena sebenarnya ada arus informasi yang sedang bersaing di sekitar Jokowi ini untuk memberikan informasi yang kira-kira katakanlah tidak pro pemberantasan korupsi, dan informasi lain yang barangkali juga coba dihalang-halangi agar kemudian tindakan yang baik segera dilakukan. Nah, mudah-mudahan akhirnya yang baik yang menang begitu. Iya, saya pikir harus kembali ke titik nol ya. Dan pilihan itu tidak ada yang lain kecuali Jokowi harus memperkuat KPK, jangan pernah ikut melemahkannya. Dan saya pikir persoalan pokok yang harus dihadapi justru KIH sendiri. Kalau kita lihat BG itu dari usul KIH. Kalau kita lihat misalnya sekarang politisasi bagaimana Abraham Samad dilaporkan ke DPR oleh Hasto, lalu kemudian Zainal, itu semua orang-orang KIH. Yang menurut saya kesannya kalau KIH walaupun lepas dari motifnya, lalu kemudian perjuangan ini kemudian membuat damage untuk kredibilitas KPK, cepat atau lambat itu kan akan menjadi liability bagi seorang Jokowi yang adalah seorang yang mestinya selama ini termasuk orang yang berjuang juga untuk termasuk tokoh yang kuat untuk anti korupsi. Bagi saya Jokowi harus ada dalam posisi atau KIH dan Jokowi harus duduk kembali bersama untuk komitmen kembali ke titik nol tadi. Ya, dan moga-moga apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak terlambat ya, tepat pada waktunya begitu ya Bapak-bapak. Wiranto itu dipecat oleh Gus Dur, butuh waktu sekitar 3 bulan. Oke. Sekarang moga-moga tidak. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines dan di The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Saya Nustiani, sampai jumpa.